Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan nama saya Rahman Hidayat, berasal dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang Panjang. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Nur Hikmah Wijaya, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Vivi Ulandari. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus koneksi antar materi 2.3 pada modul ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada koneksi antar materi modul 2.3 ini terdapat beberapa pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Terdapat 3 bagian pertanyaan pemantik. Bagian pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kompetensi pendidik di sekolah atau satuan pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki di antaranya, yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching ini menggunakan alur tirta, yaitu akronim dari yang pertama, tujuan, yang kedua, identifikasi, yang ketiga, rencana aksi, yang keempat, tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu yang pertama, pra-observasi, perencanaan, yang kedua, observasi, pelaksanaan, yang ketiga, pasca observasi atau yang lebih kita kenal sebagai tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. Yang pertama, gembira. Saya gembira sekali masuk di modul 2.3 ini. Saya sadar ini adalah pengetahuan baru bagi diri saya. Karena sebelumnya kita, dan terkhususnya saya, hanya mengetahui coaching tanpa ilmu yang tepat. Sekarang kita sudah mempunyai ilmu tambahan untuk membangkitkan kompetensi pendidik di satuan pendidikan kita, dan saya senang sekali bisa mempraktekkan coaching sesama calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi serta demonstrasi kontekstual. Emosi yang kedua yaitu cemas dan merasa bangga. Saya sedikit merasa cemas pada awalnya tidak dapat dengan baik untuk melakukan atau mempraktekkan coaching ini. Namun saya bertekad saya harus bisa melakukannya. Saya harus menjadi orang yang berhasil karena pengetahuan pada modul 2.3 ini sangat berguna bagi saya nantinya. Lalu saya merasa bangga kepada diri saya yang sudah mampu berhasil mempraktekkan coaching ini. Perasaan yang ketiga, yaitu optimis dan tertarik selalu mengaplikasikannya. Materi modul 2.3 ini sangat menarik sekali dan bermanfaat bagi saya dan satuan pendidikan saya. Saya selalu memacu diri saya bahwa apa yang telah saya pelajari mari selalu dilatih dan terapkan di lingkungan sekolah dan sekitar, sehingga pengetahuan yang kita miliki bermanfaat dan tentunya melatih diri kita menjadi lebih handal dalam melakukan teknik coaching ini. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar?
Saya dan kami sangat bangga sudah mampu berkolaborasi baik dengan rekan sesama calon guru penggerak dalam mempraktekkan proses coaching menggunakan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip coaching yang telah kita pelajari di modul 2.3 ini, yang kita praktekkan pada ruang kolaborasi pada sesi latihan dan praktek serta demonstrasi kontekstual, baik kita yang berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat yang kita lakukan secara bergantian. Pertanyaan yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Beberapa praktek coaching dari kolaborasi, sesi latihan, praktek hingga demonstrasi kontekstual yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan diri saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Namun, saya sudah berusaha penuh terhadap mengajukan pertanyaan berbobot tersebut kepada coachee, baik pada sesi latihan, praktik, hingga demonstrasi kontekstual. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya paham betul bahwa modul 2.3 ini pasti siapapun yang mempelajarinya akan dapat meningkatkan kompetensi yang mempelajarinya. Itu yang terjadi kepada saya setelah saya mempelajari modul 2.3 terkait tentang coaching dalam supervisi akademik. Sangat ada perubahan bagi diri saya. Diri saya merasa berkembang. Terlihat dari saya mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alutsista dan rasa. Proses ini sudah kami dan terkhusus saya alami baik sebagai coach, coachee maupun observer atau pengamat. Pada saat saya mempraktekkan proses coaching, saya sadar harus mengendalikan emosi saya. Saya tidak boleh memberikan saran, saya haruslah meningkatkan potensi yang dimiliki oleh coachee sehingga muncul pada diri saya kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan bagian yang kedua. Pertanyaan pertama, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching ini dapat diterapkan di sekolah jika kita sudah menyamakan persepsi atau pandangan. Selama ini kita sadar bahwa kita sudah menjalankan yang belum baik. Pengetahuan ini kita dapatkan, maka tugas kita sebagai calon guru penggerak menyebarluaskan pengetahuan ini sehingga ada inovasi atau pembaharuan terhadap pengetahuan selama ini. Kegiatan supervisi selama ini hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian pendidik saja. Namun sebaiknya kita menjalankan supervisi akademik yang bertujuan meningkatkan potensi atau kompetensi dari pendidik. Kita sudah diberikan ilmu yang luar biasa. Begitu pentingnya kita melakukan super akademik dengan alur pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Walau selama ini kita sudah mengetahui dan beberapa sudah menjalankannya, namun di sini kita dituntut untuk lebih baik lagi dari sebelumnya, karena setiap alurnya sangat berarti dalam melaksanakan supervisi akademik ini. Pada tahap pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh pendidik. Kepala sekolah bertanya akan diamati yang mana serta menyampaikan rubrik pengamatan nantinya.
Pada tahap observasi, kepala sekolah dengan penuh hadir saat pelaksanaannya, mengamati yang dilakukan oleh pendidik. Sedangkan pada kegiatan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan supervisi ini. Tidak lupa, kepala sekolah bertanya kepada guru atau pendidik terhadap apa yang dilakukannya. Apakah sudah sesuai dengan rencana? Apa kendala yang dialami selama pembelajaran? Atau apakah rencana sudah sesuai? Atau apa yang dapat diperbaiki untuk selanjutnya? Pertanyaan yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Pertanyaan ini secara tidak langsung pernah kita jawab bersama-sama di saat mempelajari modul 2.3 ini, di mana modul 2.3 ini terkait dengan coaching dalam supervisi akademik sangatlah kita butuhkan dalam dunia pendidikan, dikarenakan dapat mempengaruhi dalam terwujudnya hal yang kita impikan sebagai pendidik, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana hal ini sangat penting diterapkan dalam kelas kita. Tidak hanya itu, agar terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid ini, kita sebagai pendidik haruslah memiliki kompetensi tersebut. Salah satu untuk mengembangkan potensi tersebut ialah dengan coaching dalam supervisi akademik, sehingga dapat meningkatkan kinerja kita sebagai pendidik dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang terberat mungkin kami, terkhususnya saya, adalah menyamakan pemahaman terkait dengan supervisi dalam akademik ini, baik tingkat sekolah maupun komunitas. Supervisi akademik yang selama ini kita kenal dan alami adalah hanya sebatas penilaian rutin dari kepala sekolah kepada pendidik yang secara berkala dilakukan dan dijadwalkan. Namun, selama mempelajari modul 2.3 ini, kita disadarkan bahwa hal itu salah karena ada proses dan pendekatan yang harus dipenuhi, sehingga tidak seperti yang kita kenal atau penilaian rutin dari kepala sekolah saja, melainkan adalah peningkatan kompetensi atau potensi seorang pendidik. Pertanyaan yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, yaitu yang pertama, mengaktifkan komunitas belajar internal SD Negeri 7 Padang Panjang Timur untuk menyamakan persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, memberikan contoh atau teladan dalam pelaksanaan supervisi akademik melalui aksi nyata, langsung maupun melalui berbagai media informasi digital yang dapat dilihat oleh seluruh pendidik. Yang ketiga, selalu mempelajari terus teknik coaching dalam supervisi akademik dan selalu mempraktekannya sehingga kompetensi kita pendidik dalam melaksanakan coaching menggunakan pendekatan tirta dan rasa selalu terlatih dan meningkat. Kita masuk pada bagian yang ketiga, membuat keterhubungan. Pertanyaan pertama, pengalaman masa lalu. Pengalaman saya terhadap supervisi akademik ini yaitu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, hingga teman sejawat yang satu mata pelajarannya dengan saya waktu itu. Namun, yang saya rasakan pas dengan modul 2.3 ini mungkin adalah supervisi dengan pengawas sekolah, dikarenakan sudah ada tahapan sesuai dengan yang kita pelajari di modul 2.3 ini. Namun, yang lainnya mungkin sudah baik, namun perlu sama-sama kita perbaiki lagi.
Kegiatan supervisi yang selama ini kita kenal hanyalah sebatas menjalankan kewajiban atau hanya rutinitas rutin saja tanpa mengetahui apa sebelum dan sesudah kegiatan supervisi itu dilakukan. Dikarenakan supervisi yang selama ini kita kenal hanya supervisi yang dilakukan penilaian di dalam kelas saja, tanpa melakukan kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi. Uniknya, ketika kita sudah dinilai oleh observer, nilai atau hasil pengamatannya tidak disampaikan kepada guru yang diamati, hanya dilaporkan kepada kepala sekolah atau atasan, sehingga kita yang diobserver atau yang diamati tidak mengetahui apa yang terjadi, bagian apa yang perlu ditambah atau kurang sesuai standar, sehingga kita tidak merasa terbantu untuk ditingkatkan potensinya. Pertanyaan yang kedua, penerapan di masa mendatang. Penerapan di masa mendatang, kegiatan coaching dalam supervisi akademik atau supervisi yang selama ini kita terapkan harus dihilangkan. Kedepannya, kegiatan supervisi yang kita lakukan harus mampu meningkatkan potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh pendidik. Hal ini tentu didapatkan dari supervisi dengan menggunakan dan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan kita harus paham betul bahwa kompetensi coaching itu ada hadir penuh, mendengarkan aktif, serta menyampaikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang ketiga, konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita paham bahwa kita mampu untuk menyajikan pembelajaran yang peserta didik butuhkan dan minati, sehingga kita pendidik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jika kita hubungkan, ini berkaitan dengan praktek coaching yang memaksimalkan potensi sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya dengan ide-ide yang dimilikinya terkait dengan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kita lanjutkan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dalam modul 2.2 ini kita mempelajari teknik stop dan mindfulness sehingga pendidik dan peserta didik dapat tenang dan kondisi menjadi lebih nyaman. Kita telah mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Ilmu itu kita terapkan juga sehingga coachee dapat tenang, fokus, serta hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Coaching adalah kegiatan yang dilakukan oleh coach yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pada coachee. Peran ini merupakan salah satu peran yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Dengan mempraktekkan model Tirta, kepala sekolah diharapkan mampu memudahkan komunikasi dengan guru, memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik, serta melakukan perubahan-perubahan dalam mengajar dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Hal ini didapat dari penelitian oleh Vivi Hadianto Rusdinal dari Universitas Negeri Padang dengan judul penelitian penerapan coaching model Alutirta oleh kepala sekolah dalam mensupervisi guru di sekolah, dari artikel Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar volume 08 nomor 01 Juni 2023. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.